semuanya, kali ini saya lagi ada di wilayah Imogiri Timur, di rumahnya Bapak Ikhman untuk melihat karya-karyanya. Aku boleh kenalan sedikit nggak Pak? Oke. Orang menyebutku dan saya punya nama Ikhman Muzakir. Tapi saya tidak lahir di sini. Saya lahir di Banyumas. Tempat tinggal saya saat ini sekarang di sini di Imogiri. Masuknya di Pertubuhan Singosari dan masuk kelurahan Kirsari, kecamatannya Imogiri, wilayah Bantul. Kalau boleh lihat karya Bapak terbaru itu yang mana sih Pak? Kalau yang terbaru memang karya dengan cat dengan akrilik ya. Tapi selama ini sebetulnya saya juga tidak berkecimpung langsung dalam arti aktif dengan media akrilik, tapi saya lebih banyak bersentuhan dengan media cat air. Meskipun saya juga mengerjakan mengerjakan dengan berbagai media, cuma lebih fokusnya saat ini memang lebih ke cat air. Nah, karya ini bisa bukan berbeda sih, tapi ini salah satu eksplorasi media dan ini menggunakan akrilik. Sudah melukis ini sejak kapan sih Pak? Ya kalau bicara melukis itu kan masalahnya hobi ya, bukan karena misalnya saya khusus profesi seni dari awal terjun seni tidak, cuma awalnya itu memang hobi dari kecil kayak seperti teman-teman yang lain lah, maksudku bagi melukis saat kecil TK kemudian SD gitu. Waktu itu yang saya ingat kayaknya lebih tertarik ketika SD ya, karena kakak saya itu bisa gambar. Nah, saya melihat kok gambarnya bagus gitu loh. Nah, itu kayak bagus gitu. Nah, sejak itu tuh kecenderungan untuk gambar itu tinggi gitu loh. Sampai kemudian melanjutkan di sekolah menengah pertama kata-kata kok suka sekali gitu loh. Cuma kan di desa. Artinya di Banyumas, di wilayah desa yang secara informasi kesenian itu jarang lah. Dan itu murni memang kesukaan gitu loh. Jadi nggak berpikir sekolah gitu loh. Baru terpikir sekolah, katakanlah sekolah seni lukis katakanlah. Itu ketika SLTA lah. Tapi ya saya kan bukan SLTA tapi MAN ya, MAN ya. Nah, yang dari kan memang berbeda. Di MAN kan nggak ada bidang seni lukis, adanya kan kaligrafi lah. Ya, tapi kecenderungan itu tetap ada. Artinya apa? Karena orang-orang Banyumas itu pasti dulu itu kalau bicara seni lukis ya ke Sokaraja. Mungkin kamu tahu nggak ya Sokaraja? Sokaraja itu ya dulu pusatnya seni lukis. Ya, tapi yang istilahnya apa ya? Pasar lah, seni lukis yang biasa lah. Dan itu ke kayak sentra lukis lokal lah. Tapi setara dengan SMA itu? Itu Sokaraja itu wilayah daerah penghasil lukisan. Nah, saya itu ke Sokaraja itu ya kenal seni lukis ya gitu, dalam arti kenal seni lukis yang itu saya masih bukan yang berpendidikan, bukan dalam arti pendidikan kayak sekolah kan, tapi memang rata-rata masyarakatnya memang melukis, cuma melukis yang natural, melukis yang sebagai alamnya aja, bukan jadi dari turun temurun gitu loh. Nah, sering ketika SMA itu saya kesana. Karena suka tadi itu. Karena suka khususnya melukis, jadi sampai kesana cuma jalan-jalan ya, waktu itu kan ya kendaraan juga masih pakai bis ya, dari punya uang sedikit minta uang ibu bapak itu ada uang sedikit di sana motor dan itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan yang sendiri. Tapi belum berpikir mau melukis, mau menjadi seniman gitu. Karena belum, satu ya ada berbagai alasan ya, misalnya dari informasinya yang kurang tentang di mana saya sekolah atau seperti apa. Yang kedua ya karena memang faktor ekonomi dalam konteks ya, saya tidak pernah berpikir mau melanjutkan sampai S1 misalnya, tidak pernah berpikir sampai seperti itu gitu. Makanya ketika SMA terus kemudian saya punya kesempatan untuk kuliah katakanlah, tapi juga saya nggak berpikir untuk masuk kuliah di seni rupa. Iya, karena apa?
disiplin ilmu saya bukan di situ. Oh. Kan ilmu saya dari MAN, dari pondok katakanlah. Kan Biasanya lebih sering satu-satunya, kaligrafi. iya satu-satunya yang ada banyak dalam bayangan saya tentu saja ya IN, UIN waktu itu masih IN, Iya, IN. gitu, gitu satu-satunya di situ kan satu disiplin ilmu. Yang kedua, paling tidak saya punya harapan di Jogja itu kota seni lukis gitu ya, pikirkan. Ya makanya begitu datang ke Jogja yang tak lihat itu ya poster, ada poster pameran di mana ya? Iya, muter-muter nyari Iya ya kan pameran gitu ya. Dari di situ dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada IG, Iya. jadi mata itu pasti memandang tiang listrik. Cari poster, cari siapa yang lagi pameran gitu ya. Iya, tiang listrik atau apalah, atau papan pengumuman atau KR katakanlah. KR kan biasanya ada pengumuman. Pengumuman kita di mana gitu. Nah itu apa namanya awal saya mulai sentuhan dengan seni lukis dan apa namanya kita cuma baru sampai sebatas mencari informasi tentang seni lukis itu di mana sih. Terus jadi lihat dari pameran ke pameran gitu. Berarti Om dari di Jogja itu sudah dari kuliah atau pernah pindah terus mencoba di daerah baru lagi gitu? Saya kenal Jogja atau keluar dari daerah saya itu ya kuliah. Dan kuliah itu makanya bilang tadi saya kuliah itu tidak berencana, artinya juga dari awal tidak berencana misalnya saya lulus MAN terus kuliah enggak ya karena tidak ada bayangan, tapi kebetulan ada rezeki itu kakak saya kemudian ke Jakarta dan saya punya punya keinginan untuk menyekolahkan adik-adiknya ya terus ya udah akhirnya saya kuliah di Jogja gitu. Nah tadi di UIN tadi jadi saya tidak di kuliah di ISI karena tidak tahu, maksudnya tidak tahu dulu. Satu tidak tahu dalam arti ISI ini apa ya mungkin ngerti asri lah waktu itu bukan ISI ya, asri. Cuma kan yang sama sekali tidak ngerti informasinya kan misalnya harus bayar berapa, karena bayangannya kan mahal. Nah pemahaman saya sekolah yang paling terjangkau saat itu ya karena satu informasinya banyak. Kenapa? Karena kakak angkatan kan rata-rata di situ. Rata-rata di situ. Iya, itu begitu. Jadi kan informasi dari biaya kuliah, kos-kosan, atau yang sangat berkaitan dengan berkaitan dengan kuliah di Jogja itu kan banyak. Tapi yang lain kan nggak ada. Nah, jadi ya itu mungkin alasan-alasan yang mungkin bisa disampaikan meskipun ya tentu saja sebetulnya ya banyak orang yang tidak punya informasi juga karena kemauannya kuat ya mereka juga ya ternyata mereka kuliah di situ. Tapi yang pasti memang dari disiplin ilmu saya memang ya paling masuk ya memang itu tahun berapa Om? Saya masuk ke Jogja tahun 86. Mungkin kamu belum lahir. Belum lahir itu. Iya tahun 86 saya masuk ke Jogja dan saat itu ya istilahnya udah fokus gitu, bukan focusing untuk hanya kuliah di UIN karena tidak pernah kenal dengan seniman, tidak pernah istilahnya belajar seni lukis di Jogja selain hanya nonton pameran. Jadi ilmu yang saya roleh tentang seni lukis ya satu dari nonton pameran. Kemudian dari nonton dulu kan majalah-majalah itu masih banyak yang mengangkat masalah seni lukis. Jadi misalnya ada kolom kesenian, mungkin masalah Tempo, masalah Gatra, macam-macam itu. Nah itu saya paling sifatnya ya membaca di situ. Terus atau juga dari dulu kan kayak majalah itu kan ada yang ilustrasinya misalnya dari seni lukis misalnya kan ilustrasi kan memang masih manual kan, tidak sekarang digital jadi majalah Anita misalnya, wah itu full lukisan cat air itu, wah itu terkesan keren lah, jadi pengennya gambarnya ikut pakai cat air juga gitu dari awalnya. Yang pertama ya karena cat air itu mudah dapat waktu itu, sangat mudah. Lah
kalau saya berbicara cat minyak, mahal saya bingung. Saya harus beli di mana? Waktu SMA ya misalnya. Saya nggak ngerti misalnya di Purwokerto ada cat minyak, itu nggak ngerti. Terus satu itu, yang kedua, ya anggapannya pasti mahal. Mahal itu ya bukan berarti cat itu mahal dalam arti cat air kan waktu itu cuma 500 atau 1.500 rupiah. Udah dapat berapa warna gitu, dapat warna, gitu ya. Kuitan dan bagus. Meskipun aku sekali pakai kan tekniknya saya gunakan kan bukan teknik seperti muluk cat air seperti yang kami pahami sekarang. Ya seperti pakai cat aku jadi apa? Sekali pakai. Sekali pakai habis. Kalau yang kedua ya karena memang murah kan dari masyarakat sekali cat air guitar masyarakat sekali. Bahkan di toko-toko musik kan semuanya ada. Ya itu artinya proses pembelajaran saya tentang seni lukis dari awal kemudian kenal seni lukis, kemudian kenapa suka seni lukis, terus kenapa media cat air. Ya karena familiar sebetulnya cat air familiar dari awal meskipun saya belum paham teknik cat air. Tapi paling tidak itu beberapa kali saya berkarya dengan cat air waktu masih SMA atau masih SMA air maksud saya. Jadi yang penting gitu dan cat air memang belum tahu ilmunya. Nah, dan apa ya? Itu kan menjadi sesuatu yang paling itu sudah terbiasa mengenal cat air. Kalau sekarang misalnya kemudian saya kuliah mengembangkan keinginan, mengembangkan ini. Waktu itu kan cat air, terus selanjutnya saya masih mengalami masa perpindahan media, cat poster, tapi basisnya kan masih air. Nah, poster color. Nah, kenapa itu? Karena ya khayalannya loh ya, saya anak kecil melihat sosok seniman kan pakai kuas panjang, gitu kan? Iya. Oh ya seniman betul gitu, asik kan gitu. Nah, kalau cat poster kan saya bisa pakai cat kuas yang panjang itu, cat yang bagus banget. Jadi kan gaya gitu, rasanya gaya pakai cat poster, gitu loh. Jadi itu kayak impian kayak gaya seorang pelukis gitu loh, gitu loh. Nah baru ketika di di sini mulai kenal cat minyak, terus ya sebetulnya nggak begitu banyak berbeda karena apa? Karena kan toh dulu saya juga menggunakan cat air bukan dengan ilmu yang seperti sekarang saya pahami. Artinya sama juga dengan kayak kayak pasta aja mainnya ya saya cat minyak aja. Jadi ya asal ini aja, dia asal ada puaskan tidak pernah nanti tahu sendiri lah gitu aja. Cuma dari sisi belajar misalnya hal-hal yang lain misalnya komposisi tentang itu memang saya banyak belajar cuma dari pengamatan aja. Kenapa lukisan itu jadi bagus kalian komposisinya? Oh pasti jadi perasaan aja lebih banyak ke perasaan. Jadi nggak ada yang membimbing itu hampir nggak ada. Ya lebih banyak ke perasaan dan yang nonton kamera itu kan kok ini. Jadi berusaha untuk perasaan aja mungkin kok ini jadi ketok ini kok gitu prosesnya gitu. Saya mau lihat karya Bapak yang ada di belakang Pak. Ini artinya apa ya Pak? Ini sebetulnya kebiasaan saya berkarya itu kan lebih banyak di alam. Kalau dibilang kegelisahan ya bisa jadi karena apa? Karena ini kan alam yang menurut saya itu alam ini mau diri, alam di sekitar saya. Ini kan wilayah-wilayah sekitar saya. Kenapa saya gelisah ya karena di mata seorang pelukis alam itu sangat banyak yang masih indah lagi mau diri. Nah sebenarnya kalau suatu saat ini menjadi hilang, misalnya sekarang kan saya tidak anti pada perubahan, cuma tadi egoisme saya seorang pelukis ketika pindahan itu untuk terjaga itu kan selalu eman-eman ketika itu berubah. Ya harus sederhana misalnya ada bukit-bukit yang sekarang dibentuk, diambil batunya, dilalakan itu baru saya kadang-kadang ya eman-emannya, tapi ya kalau berpikir lebih jauh lagi ya memang ada manfaatnya. Tapi tadi saya bilang tadi itu egoisme saya sebagai seorang pelukis yang mau menatap sebuah keindahan alam itu memang
apa ya, kalau bisa sih harapannya itu akan bertahan gitu loh, maksudnya keindahan seperti itu. Nah, ini itu respon saya pada kegelisahan itu. Satu, artinya apa? Saya memang itu merekam karena dari sisi apa ya, keinginan saya memang untuk merekam keindahan tersebut, untuk memberikan dalam itu. Jadi ini objek-objek yang saya lihat sehari-hari katakanlah. Nah, makanya hampir lukisan-lukisan saya itu memang tentang alam. Karena memang saya bukanlah saya hidup di desa di kampung yang masih menawarkan pemandangan alam yang sangat bagus. Dan saya tidak bisa ditahan, Mbak. Kadang-kadang gini, ketika saya jalan sana atau ketika saya ngomonglah katakan kemanapun begitu, karena saya berjalan cuma di wilayah Bantul, jualan mobil itu selalu terpesona dengan alam. Wah gitu lama banget. Itu nggak bisa ditahan, banget nggak bisa. Bagus banget. Sekarang mungkin belum terlihat. Lain waktu karena suasana yang berbeda, karena cuaca yang berbeda, itu menjadi sangat indah. Pernah gini, Mbak, saya lewat sebuah lokasi yang saya nggak pernah berhenti di situ. Lah ketika banjir itu kan ada banyak yang apa ya istilah yang hanyut, ada pohon-pohon yang tumbang. Nah ketika tumbang itu ternyata view dari situ bagus sekali. Jadi bagus sekali. Wah gitu loh. Jadi kelihatan ya, pas lagi lewat. Dari ada pagi lah. Kemarin nggak keberuntungan karena tertutup oleh pohon. Meskipun tertutupnya cuma 1, 2, 3 ya, tapi kan menutupi pandangan yang jauh yang indah. Nah pas banjir itu kan kayak pohon pisang, pohon kelapa itu kan yang rimbun tuh, kan roboh semuanya. Dan sudah terbuka, kelihatan bagus sekali. Nah itu jadi apa yang saya itu memang terinspirasi dari apa yang saya lihat. Saya tidak berbicara konsep yang lebih jauh. Ya meskipun ada ya, meskipun ini hal yang paling mudah kalau berbicara yang lebih jauh ya, selain mengabadikan apa yang saya kejar, yang saya lihat dalam sebuah kanvas ya, tentu paling aman, dalam arti paling aman ini berbicara masalah apa yang saya bilang masalah spiritual itu gini, mengaku diri sebagai hamba abdi itu kan paling mudah itu kan ya melihat karya Gusti Allah gitu. Nah, saya tidak berusaha untuk istilahnya mencari yang lain katakanlah. Saya cukup melihat itu saja. Nah, jadi apa? Saya di situ juga menghindarkan saya dari perasaan saya mencipta. Ya, saya mencipta. Nah, kok harus menghindarkan? Iya, karena saya harus hati-hati, karena sebagai orang hati saya betul-betul hanya sifat itu hanya kalau saya bisa melukis itu hanya karena dikasih. Saya tidak mampu, saya hanya diberi karunia untuk bisa melukis apapun gitu. Saya berjalan katakanlah ataupun hidup saya itu kan semuanya dikasih. Nah saya menghindarkan diri dari kecenderungan untuk perasaan mencipta dalam konteks ini. Saya bukan orang yang kuat untuk istilahnya kadang-kadang menahan kesombongan. Nah, paling tidak kalau dengan saya gambar mencontoh alam, itu kan memang ciptanya Gusti Allah yang saya ambil sesuai dengan pemahaman saya. Jadi saya terhindarkan diri dari perasa tadi mencipta tadi untuk bukan tidak boleh ya, tidak boleh. Memang Gusti Allah itu memberi kita cipratan sifatnya, mencipta, mengkreasi itu ada. Kan ada. Nah, cuma saya kalau bicara tadi saya bilang bicara lebih jauh ya menghindarkan diri dari perasaan mencipta. Jadi kan aman, dalam arti aman kan tinggal ya alam, kemudian saya ambil kanvas dan yang beda kerja. Ini kan bahannya menggunakan cat akrilik. Yang tadi saya tangkap kalau Bapak biasanya menggunakan cat air. Ya. Apa sih perasaan yang berbeda ketika melukis menggunakan cat akrilik dan media menggunakan cat air? Gini, awalnya kan bukan awalnya,
kenapa saya sering menggunakan cat air. Cat air itu kan saya kenal cat air dulu ya. Saya kenal cat air ya. Saya kenal cat air setelah dari SMA katakanlah. Saya kan juga tidak pernah menggunakan lagi media media cat air lagi ketika kuliah katakanlah. Karena pas sudah berganti, saya sudah mulai kenal cat minyak. Nah, sampai saya berumah tangga, saya tidak pernah kenal cat air lagi. Ya. Ketika kenal cat itu mulanya dari apa? Dari komunitas di Facebook. Jadi ada komunitas Facebook. Nah, saya mulai kenal Facebook. Orang besok yang kenal Facebook. Nah, perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman. Nah, akhirnya kan, kok ada komunitas cat air. Terus teringat kan, aku dulu pernah cat air gitu. Terus kok, dan di situ kan mulai muncul teori teknik cat air yang sebaiknya pakai teknik seperti apa gitu kan. Gini ya, aku bisa, kalau dulu tidak pernah juga gitu loh. Artinya paham, mengerti lah. Akhirnya saya mencoba gitu, mencoba masuk komunitas tersebut gitu, karena gratis ya itu. Saya upload gitu loh, upload cat dengan cat air. Dan itu masuk dalam konteks punya direspon bagus sama teman-teman, kan semangat. Nah, tapi dari sisi itu, kemudian itu penasaran, artinya apa? Mengembangkan teknik yang mulai saya pahami pelan-pelan. Dan informasi kan mulai terbuka, saya bisa nonton YouTube, saya bisa nonton Nike, karya-karya cat air yang hebat-hebat. Saya belajar, dan dari teman-teman. Terus belajar dari memahami dari tahap awal sampai mau betul-betul berusaha untuk memahami tekniknya. Karena suka, bukan karena saya punya ambisi sih, karena suka aja sebetulnya. Karena suka dari penasaran, penasaran untuk mencoba terus. Iya banyak sekali para kalau bicara karya yang gagal atau karya yang mungkin saya anggap tidak ya, karya proses belajar banyak sekali, mungkin tumpuan gitu. Nah, apa namanya? Terus sampai pada fase saya itu harus mulai berkeinginan melukis langsung. Selama ini kan mulai di rumah, cat air tapi masih di rumah. Nah, mulai berkeinginan melukis di luar rumah, takut, malu, macam-macam. Tapi saya coba, meskipun saja bersembunyi, katakanlah saya jauh dari mata orang gitu kan. Tapi mulai berusaha merasakan antara yang saya lihat dengan apa yang saya gambar. Ya tentu itu tadi proses belajar banyak sekali kegagalan. Dalam konteks kegagalan ya saya belum paham, belum ngerti caranya. Nah, sampai terus berlanjut menjadi sebuah kebiasaan yang menyandu, jadi candu. Saya harus keluar gambar gitu. Karena pas sudah mulai bisa merasakan kenyamanan, bisa mulai merasakan apa yang menghadapi tantangan itu misalnya alamnya yang panas, angin, atau dengan ketika harus didukung orang karena itu berinteraksi dengan banyak orang, anak-anak kecil kadang dengan orang tua macam-macam. Nah, itu proses-proses yang mulai kemudian saya bisa jalani dan menikmati. Nah, asalnya kedua karena tadi media cat air itu mudah masuk ke ketika saya harus keluar membawa peralatan itu kan cukup satu tas daripada harus bawa satu botol, berapa botol gitu ya. Iya, satu dan ending kan saya kan kecil-kecil ending gitu, kertas cuma tinggal gendong aja selesai, apa-apa digendong selesai. Dan pakai motor karena harus busuan, dia pakai nggak perlu pakai mobil. Nah itu akan pakai cat air. Nah kemudian kok kenapa yang sekarang ini menggunakan cat akrilik ya? Sebetulnya tadi kembali ke kembali ke proses saya berbeda sih, memahami media. Saya kan harus memahami media apa saja, dari pensil, dari cat air. Cuma cat air memang khusus ya. Kalau saya minyak misalnya atau akrilik, nah ini karena sudah terbiasa dengan cat minyak, watercolor. Nah ini ada media akrilik yang menurut saya ini bagus. Karena bagus itu sesuai dengan
apa yang saya inginkan dari cat akrilik tersebut. Maksudku, jadi ini kok akriliknya beda, maksudku apa ya, kelembutannya mungkin ya. Jadi kelembutannya itu sesuai dengan keinginan saya. Bahkan saya coba untuk beberapa objek, misalnya pemandangan, terus ada gambar, saya punya gambar manusia yang penanganannya kan beda, gambar orang dengan gambar pemandangan kan beda. Nah itu saya coba dan untuk mengetahui karakter akrilik tersebut untuk cocok nggak dengan saya gitu. Ini bagus, buat saya cocok. Oh, ini kok ini bagus sekali. Menurut saya menjadi bagian eksplorasi medianya saya yang lain selain cat air gitu. Nah, kenapa? Ini bisa saya teknikkan dengan teknik cat air. Akrilik ini, meskipun ini tidak ya, tapi dari beberapa kali percobaan, oh ini bisa tak model gaya cat air. Seperti cat air. Iya, tapi meskipun tadi ini tidak, tapi karena apa? Karena partikelnya itu, partikel bahannya itu menurut saya cocok. Makanya saya cocok. Nah, gitu loh. Dan artinya perbedaannya dengan cat mungkin tidak begitu banyak, hanya memahami karakter. Kalau akrilik kan dia sifatnya bisa menumpuk, bisa transparan, kadang-kadang kebakaran bisa transparan, tapi ini juga bisa menumpuk, bisa opak. Nah itu, jadi sisi yang lainnya mungkin lebih mudah, jadi lebih mudah untuk menggunakan apa namanya akrilik tersebut. Jadi perbedaannya mungkin hanya itu, tapi sebetulnya yang saya lebih suka dengan akrilik ini mungkin ya karena tadi saya anggap ini bisa mewakili saya di dengan media cat air, tapi untuk dengan media cat minyak, tapi dengan gaya nanti mungkin saya ini belum saya praktekkan karena saya baru kenal, saya mengenal akrilik ini, tapi mungkin nanti akan saya praktekkan dengan gaya yang seperti cat air gitu. Nah, tapi tentu saja untuk memahami itu kan harus mempraktekkan dulu, kemudian saya biasanya gini, hal yang paling mudah untuk saya menguji apa namanya kanvas atau akrilik kan gitu Pak. Ini saya aplikasikan, misalnya saya biasanya pakai apa namanya, pakai awalnya misalnya saya pakai kertas biasanya kan, kombinasikan kan cat air sama kertas. Nah, ketika harus dengan kanvas, nah situ kita praktekkan untuk gambar, misalnya gambar detail atau gambar impresif. Kenapa detail? Karena gambar realis misalnya. Itu karena untuk memahami seberapa saya bisa mengendalikan cat air tersebut di media itu. Misalnya kan gambar orang kan harus realis, misalnya kan harus, misalnya gradasinya harus lembut. Nah itu seberapa jauh bisa dijangkau oleh cat tersebut dengan apa yang saya miliki, kemampuan saya gitu loh. Kalau impresif gimana, kalau realis gimana, itu masalah catnya. Tapi kalau balik ke ini malah ke yang catnya, tadi kan misalnya media kertas atau kanvas. Nah kalau sekarang saya bicara misalnya media akrilik atau cat air. Nah tapi di kanvas gitu. Nah saya praktekkan jauh gitu, mungkin gambar realis seperti apa, karena berkaitan dengan cara apa namanya gambar halus kalau pakai cat air. Nah, tapi kalau impresif itu hasilnya seperti apa. Nah gitu, tiba oh ini cocok atau dengan saya begitu. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini ada dua karyanya Pak Ikhwan menggunakan teori yang berbeda seperti yang Bapak Ikhwan ceritakan tadi. Kalau boleh saya dengar, kalau saya boleh lihat, benar. Oke teman-teman, kali ini ada dua karyanya Pak Ikhwan yang berbeda teorinya seperti yang dijelaskan tadi. Kalau boleh saya dengar cerita atau tekniknya dan penjelasannya Bapak? Ketika saya menggunakan sebuah bahan yang medis, itu kan tahu harus mengerti karakter bahan tersebut. Nah, akrilik sebenarnya menjadi media yang baru juga buat saya. Nah, sebelumnya kan saya menggunakan apa maksudnya media cat air. Nah, tentu untuk berubah, untuk eksplorasi itu kan paling mudah yang tidak terlalu jauh dengan media yang pernah saya pakai. Nah, saya mencoba menggunakan akrilik untuk gambar, untuk melukis itu. Jadi pilihan
saya melukis itu, hal yang pertama kan saya memahami bahan dulu. Tentu bahan akrilik itu. Nah, ketika saya menemukan akrilik ini kok saya lihat teksturnya itu saya cocok. Karena apa? Karena saya berpikir ini bisa saya gunakan dengan teknik yang selama ini saya pahami dengan cat air gitu, ini pasti bukan pasti, tapi karena melihat dari teksturnya bisa tak pakai dengan teknik cat air, tapi medianya bukan cat air tapi akrilik. Artinya apa? Berarti lebih luas. Karena apa? Lebih luas jangkauannya. Karena mungkin menggunakan tidak hanya kertas, tapi ketika menggunakan kanvas saya mungkin bisa pakai akrilik ini gitu loh. Karena apa tadi? Karena yang saya rasa ini teksturnya bagus untuk bisa pakai dengan teknik air. Tapi dalam konteks karya ini memang ini beda dalam mungkin sedikit teknik sih kaitannya, karena untuk memahami karakter tadi itu. Karakter ini kan misalnya gambar profil lah, gambar orang gitu lah. Nah, tentu kan membutuhkan gradasi, melukis gradasi ya, artinya melukis halus lah namanya. Kan mulai itu kan teknik ini tentu saja bukan teknik yang impresif, tapi saya mencoba untuk menggunakan yang sedikit realis. Jadi gitaran profilnya ini itu saya pakai gaya halus lah, jadi pelan-pelan seperti apa. Tapi kalau misalnya seperti ini kan oke lah, mungkin hampir sama, tapi yang dia maksudkan realis itu yang daerah-daerah muka. Misalnya seperti kan dia pakai teknik yang betul-betul harus saya istilahnya saya harus bisa mengendalikan akrilik tersebut. Seberapa saya bisa mengendalikan, bukan ceplok-ceplok yang sifatnya dari bahan itu sendiri yang menciptakan efek, tapi ini memang saya maksudkan untuk saya bisa mengendalikan seberapa halus, seberapa bisa mencampur warna, tapi tidak dengan gaya impresif dan seperti itu. Nah, sementara yang ini kan berbeda, yang sini lebih mengutamakan mungkin warnanya, artinya warnanya seberapa jauh kecemerlangan warnanya, terus kemudian cocok untuk seperti apa gitu loh. Nah, akrilik ini saya merasa cocok dengan gaya saya selama ini, artinya bisa mewakili teknik cat air, tapi juga bisa menggunakan akrilik murni untuk tujuan misalnya gambar detail atau gambar impresif. Nah, jadi dengan dengan akrilik ini kayaknya bisa menjadi pilihan saya untuk bergaya di dunia seni lukis. Dari sisi dari media cat air, dari mungkin pilihannya pilihan yang pada jatuh pada akrilik ini menurut saya. Saya lihat di sini warnanya itu banyak ya, warna-warna yang saya jarang lihat di sebuah palet cat air gitu. Berarti kalau menurut Bapak lebih mudah mencampurkan cat air untuk membuat suatu lukisan atau lebih mudah menggunakan cat akrilik untuk warna-warna tertentu? Yang jelas mungkin kecemerlangan ya. Kalau cat air itu kan ketika dia kering itu memang ada berkurang sedikit kecemerlangannya. Nah, karena memang sifatnya yang air banget gitu. Kalau saya bicara cat air itu kan memang melukis dengan air, bukan dengan cat. Maksudnya gini, cat air itu kan cat yang berwarna. Jadi bagaimana saya harus mengendalikan air tersebut untuk menjadi warna dan membentuk sebuah gambar. Kalau saya akrilik kan dia cat, bukan air. Bedanya di situ, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau masalah warnanya, kalau membuat sebuah warna mungkin hampir sama. Memang beda karakternya aja ya, tapi dari sisi yang lain dari itu mungkin kecemerlangan warnanya kalau yang bisa ini kecemerlangan itu lebih cemerlang akrilik. Terima kasih banyak Bapak. Untuk yang terakhir saya boleh minta sedikit kesan dan pesan untuk para seniman di luar sana, seniman muda terutamanya yang baru mau bergelut langsung di dunia seni.
apa ya, kalau saya berkarya begini, saya tidak pernah merasa berkarya itu karena terpaksa. Saya berkarya ya senang-senang aja, berkarya untuk bisa. Jadi berkarya dengan senang aja kayak waktu itu, nggak usah tidak perlu banyak berpikir yang jauh-jauh. Sama itu saya pribadi tidak berpikir yang jauh-jauh harus gimana, lebih berkarya aja, berkarya apa yang apa namanya, intinya konsisten ya, konsisten. Kalau konsisten kan nanti efek-efek yang terjadi atau pengaruhan dari itu kan belakangan, misalnya itu kan bisa menjadi menghasilkan uang apa tidak, atau karya saya indah apa tidak, itu kan selama proses saja, berproses. Itu yang utama. Nah, saya sering berkarya itu mungkinnya begini, kalau saya berkarya juga berkarya untuk saya, tapi juga memberi apa ya, tidak hanya menghasilkan sebuah karya. Nah, ini konteksnya ketika saya harus menggambar di luar ruangan. Kenapa? Karena ketika saya harus menggambar di luar ruangan, di OTS lah istilahnya, saya selalu berhubungan dengan orang lain, dengan warga, dengan masyarakat, berinteraksi dengan mereka. Ketika saya kembali ke rumah, kembali di rumah itu kan saya berkarya untuk diri saya sendiri di rumah, selesai gitu. Dan selama proses itu ya hanya saya dengan karya. Tapi ketika saya berkarya di luar ruangan, itu kan saya ketemu dengan orang, berinteraksi, perkenalan, ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngudul. Ya tentu ada apa namanya, ada yang lain, misalnya ada kopi yang keluar, ada teh yang keluar, itu bagian dari silaturahmi yang terjadi. Nah, itu bagi saya nilai yang sangat apa ya, sangat berharga karena membangun hubungan antar manusia. Dan itu nanti berlanjut, karena apa, ketika saya mungkin kesana lagi atau ketemu di jalan, itu pasti menyapa. Nah, ini bagi saya indah. Yang kemudian saya juga mengedukasi orang. Ketika saya berkarya di lokasi itu kan kadang ketemu anak kecil, saya ngobrol tentang seni lukis, tentang apapun, saya bisa menyemangati mereka. Pernah saya beberapa kali, dan saya beri pemahaman dalam arti tentang lukis itu seperti apa harus indah, seperti pemahaman mereka, atau seperti ya hal-hal seperti itulah. Kadang-kadang enggak, tapi bagi saya itu bisa menjadi media edukasi bagi masyarakat. Ini kadang-kadang ya hal yang aneh, tapi ketika ini kan jadi gambar di sana, ternyata ya kalau gambar ya kelihatannya begini, jadi bagus ya Pak ya. Ya kan memang ya saya jadi aneh ya. Artinya banyak hal-hal yang menarik sekali untuk ketika melukis. Nah, ya tadi saya bilang untuk teman-teman tadi itu, ya kalau bisa melukis itu memang tidak hanya untuk diri, tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kuncinya apa? Semangat, konsisten, dan ini berbahagia. Kalau saya sih melukis dengan bahagia gitu. Jadi makanya saya selalu melukis, karena saya selalu menggambar. Mungkin kalau tidak ditahan, tiap hari saya melukis. Setiap hari mungkin akan keluar melukis. Jadi kalau ada waktu luang, dalam konteks waktu luang itu saya tidak punya PR di rumah, tidak punya kegiatan yang harus dikerjakan di rumah, saya keluar rumah dan gambar. Dan itu pasti saya lakukan saat ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.